Wih, pagi-pagi udah di sini. Hah? Hari ini kegiatannya? Kegiatan kita akan kunjungan ke Jawa Barat dalam rangka kunjungan spesifik untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan pertanahan. Saya khususnya di Kabupaten Subang. Kemudian saya akan lanjut ke STPDN. Kita akan cek betul nggak itu STPDN. Sekarang katanya ini kasur-kasurnya, tempat untuk para mahasiswanya mulai kurang layak untuk sebagai tempat boarding school ya, untuk mahasiswa sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Tapi sebelumnya saya akan makan nih koi saya dulu. Ini koi. Ini adalah lihat saya. Oh. Ada bro? Nah. Kita pakai kaos dulu karena mau tidur, nanti di mendekati tempat kunjungan kerja ganti baju batik. Terima kasih atas penyambutan dari kantor pertanahan Kabupaten Sumedang, Pak Kepala Kantor dan juga Sekda dengan seluruh jajarannya. Saya sepakat nanti dicarikan lokasi yang gagah, tidak jepit depipis. Saya apresiasi dari apa yang dipaparkan bahwa penerimaan negara non-pajak di sini lewat kantor pertanahan ini cukup menggembirakan Pak ya, dari target yang ditargetkan oleh Pak Menteri ke kantor Kanta. Tentunya ini juga berkat dukungan dari Kanwil juga. Saya hanya sedikit menyampaikan di luar panja ini mengenai program prioritas atau target capaian Presiden Prabowo ini terkait dengan reforma agraria. Jadi semakin hari, kenapa reformasi agraria ini penting? Karena semakin hari penduduk yang tidak punya tanah itu semakin nambah. Maka kita perlu membuat desain reforma agraria dari masing-masing kantah kanwil. Itu desainnya seperti apa? Ini program prioritas yang ada di pemerintah Pak Prabowo. Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi pasti terjadi banyak tempat, mau BUMN, mau private. Ini sengketa antara tanah adat, petani atau warga desa dengan perusahaan, baik itu perkebunan, pertambangan atau properti, itu pasti terjadi. Apa tugas Kanwil? Apa tugas Kanta? Itu. Apa tugas Sekda? Tentu harus memediasi, memfasilitasi, dan memastikan peran reforma agraria ini harus berjalan. Itu soft skill-nya, itu ideologinya yang akan mendrive kemampuan bapak-bapak ini menjalankan tugas demokratik dan birokratik. Kalau bapak tidak berpihak bahwa tanah itu rakyat,
kita bantu pengusaha untuk mendapatkan fasilitas tanah tanpa membuat resah masyarakat atau rakyat. Kita bantu rakyat, berpihak pada rakyat, tanah itu rakyat, tanpa membuat panik pengusaha. Sampaikan saja, karena kami di DPR tentu ingin memperjuangkan agar fasilitas kalian juga menjadi lebih baik. Silakan, apa yang kurang kira-kira? Kamar kah? Makanan kah? Apa? Siap, semuanya sudah tercukupi dengan baik. Semua sudah tercukupi dengan baik. Siap. Jadi nggak saya Nanti tambahin kasurnya ada makanan. kutunya. Katanya Pak siapa? Tadi. Untuk laporan yang kasur bermutu itu pada saat tingkat 3 itu sudah dilaporkan dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak PPD dan langsung dilakukan pergantian kasur Pak. Sudah diganti ya? Siap Pak, sudah Pak. Soalnya kami tidak ingin kalian nanti akan menjadi peraja-peraja, ASN, jangan sampai kulitnya nanti budukan. Ya? Kasihan skincare-nya nanti mahal-mahal. Yang cewek ya? Nggak ada nggak pernah digigit kutu nggak dia? Siap. Waktu tingkat 3. Hah? Waktu tingkat 3 pernah. Waktu tingkat 3 pernah? Siap. Coba lihat tanganmu begini semua. Tanganmu begini semua. Oke. Bagus. Makasih, Dek. Terima kasih ya. Ini udah enggak? Ini yang pertama. Oh, pertama. Wajahnya udah mulai agak Termasuk yang kena kutu ada nggak? Yang kena kutu, tidur kena kutu ada nggak? Oh, nggak ada. Dulu 33 nggak ada. Kan tiga katanya yang kena kutu. 32 ada. Berarti kena sering ada. Itu kasurnya kasur yang pakai kapuk gitu ya? Bukan, kasurnya udah kasur agak rusak, tapi memang udah tahun 2008. Udah lama. Fasilitasnya apa yang menurut kamu? Mungkin kamu nggak akan menikmati, tapi adik-adikmu lah yang perlu ditambahkan dalam mendukung kamu belajar di sini apa? Yang perlu ditambahkan apa? Bahasa Pak. Hah? Bahasa. Lab bahasa. Siap, Pak. Lab bahasa ada di servis ya. Servis utama dalam konteks yang kemudian sistem belajar mengajar. Ini youth. Extended service-nya apa? Tambahlah. Oh, jaringan wifi. Oke. Oh, jaringan wifi. Semua bawa laptop nggak ini? Nah, maka perlu jaringan wifi untuk kebutuhan hampir 4.000 ya. Itu boleh. Penting. Oh, nggak kenal taboki mereka kan? Harus kenal kan? Aku pernah di asrama dulu. Satu persatu kenal. Oh, jaringan internet sama lab bahasa. sama lab bahasa. Fasilitas dulu sekalian kayak Tempat tidur yang kutuan pernah kena kutu nggak? Tidur kena kutu pernah nggak? Jujur, nah? belum pernah. Siapa yang pernah? Berarti bersih. Karena lu notifikasi udah. Bersih Pak. Bersih Pak. Siap Pak. Habis. Makanya syukur kamu ya. Ini habis Pak. Di tempat cowok tadi nggak habis, di sini habis loh Pak. Hah? Iya. Wajib habis, kalau perempuan habis semua. Oh iya ya. Tadi di sana cowok malah nggak habis. Ya. Di kamar ada makanan nggak?
Ya, aku pernah jadi orang kos loh, asrama loh dulu aku. Siap ada, tapi kalau ketahuan kena hukuman. Apa yang menurut kamu kurang dalam pemberian fasilitas belajar mengajarmu? Ada dua, youth service fasilitas utama, extended adalah pendukungnya. Yang utama apa? Saat kamu belajar mengajar, aku butuhkan yang kurang apa? Kamu belajar. Bapak mungkin bisa akses kepada jurnal internasional. Oh, akses jurnal internasional. Siap. Semua bawa laptop, Siap kampus. wifi, Wifi ada. bagus. Siap. Akses jurnal internasional. Menambah kamu Seperti jurnal kan masih banyak yang masih. tidak open access Pak. Jadi agar lebih memudahkan supaya kami ada aksesnya Pak. Itu berarti hubungan bilateral institusi ya, antar institusi kan. Apa lagi? Mungkin dari yang lain Pak. Nggak ada. Sudah sangat puas. Selamat ya. Gitu. Hafal negara ya. Semangat nasionalisme itu penting. Lebih penting wawasan nasionalisme. Wawasan yang diterjemahkan dalam perilaku sebagai aparat negara. Soft skill-nya, ideologinya adalah kepentingan negara. Hard skill-nya adalah teknik teknokratik kamu itu. Tapi Cina bisa maju karena soft skill-nya mau. Jepang bisa maju karena Meiji restorasi. India bisa maju karena Swadesi. Vietnam bisa maju karena semangatnya Ho Chi Minh. Indonesia maju karena Pancasila. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Satu tahun apa yang masih kamu butuhkan tambahannya untuk mendukung proses belajar mengajarmu di sini? Igunga apa? Saran-saran buat anggota DPR apa? Hal-hal yang perlu ditambahkan? Siap menyampaikan mungkin terkait dengan pengalaman. Hah? Siap pengalaman. Enggak, tambahan lagi bisa sampaikan ke DPR ini kan orang harus banyak mendengarkan masukan. Apa masukannya ke anggota DPR? Kamu sudah bisa lebih banyak belajar sehingga kamu lebih nyaman. Siap fasilitas pembelajaran. Fasilitasnya apa? Siap di komputer. Komputer. Siap. Komputermu lelet. Siap. Laptop. Siap. Komputer atau laptop? Siap. Laptop. Laptop. Siap. Lelet. Siap. Tapi ada kamu Siap ada. yang langsung dari STPDN atau komputer kamu sendiri? Siap. Komputer pribadi. Pribadi. Siap. Yang dari sekolah? Belum ada? Belum. Siap. Kita foto dengan Arya siapa? Siap. Arya Effendi. Arya Ria Fendi. Yang sebelah kiri dengan Siap. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Waduh. Izin Pak Ketua. Ya. Arya ini jabatannya apa? Kamu Arya di sini? Siap Manggalapati Praja. Seperti gubernur, Siap. ketua Ya. senat, ketua BEM atau BEM. presiden mahasiswa. Ya. Rifki jabatan apa? Siap. Wakil Manggalapati Praja. Wakil gubernur. Kalau di Komisi 2 ketuanya Muhammad Rifki, wakilnya Arya. Arya. Ya, jadi sama-sama pemimpin masa depan, Arya dan Rifki. Iya. Baik-baik, jadi teladan. Siap. Sampai kapanpun. Siap. Salam dari IPDN Jatinangor untuk semua masyarakat Indonesia. Salam Praja gimana? Nika Nara. Nika Bakti. Praja. Praja. Oke. Luar biasa. Ini kita ada di ruang makan bersama para peraja STPDN. Luar biasa, kelihatan kebersamaannya, muncul kedisiplinan. Juga saya lihat di sini sebenarnya taman sarinya Indonesia. Berbagai ragam daerah, suku agama menyatu dalam semangat nasionalisme dengan wawasan nasionalisme yang sama. Peraja Indonesia, saya kira itu.
Ini anunya Pak. Ya. Kasurnya yang ini yang tahun berapa kasurnya? Ini baru. Oh, ini baru. Dia baru. Dia baru yang baru. Sampai masukkan yang baru, yang lama mana? Nanti kita lihat. Kita lihat. Oh. Kalau ini maka 95 Pak Ketua. Ini sudah yang terbaik Mas Bimo. Ya. Kualitas baik ini, bukan kualitas sedang atau jelek. Kasurnya? Semuanya. Oh. Jadi Mas Bimo bayangkan ini yang kualitas baiknya saja seperti Ya, ini. betul. Coba nih lemari-lemarinya dari awal. Ini masih pembangunan tahun 89. Tahun 89 Mas. 89. Siap, Bos. Lagi datang polisi dua. Coba lihat ini. Ini. Coba. Ya, siap Bos. Coba. Ini satu lemari satu orang ya? Siapa ada? Satu lemari satu orang. Satu lemari satu orang. Ini Oke, nanti saya sampaikan ke ini Bos. Nanti sesuatu itu bentrokan ya, kalau bentrokan nanti kita sebagian besar pakaiannya pakaian anu ya. Harus semua sama tiap hari. Siap, Bos. Tidak ada pakaian pribadi. Siap. Oke, Bos. Siap. Ini kan mandi. Kamar mandi, Pak. Ini sekolah. Nah, ini karena udah lama. Nah, ini kita mulai kita rumah. Jadi kalau yang dulu semua ada pasukan. Jadi mereka ini berapa lama dikasih waktu mandi, Pak? Dia ngatur pada Dia ngatur sendiri. Ngatur sendiri pokoknya 6.30 sudah bisa. Ini kayak saya di pesantren dulu, kalaupun kita lagi pengen buang air Pak, buang air besar karena di dalamnya semua penuh, kita harus antri menahan. Ya, betul. Itulah. Tapi nggak pernah dikuras Pak. Ini gimana nih? Nggak dikuras. Kok nggak ada kerannya? Iya, kadang-kadang nggak dikuras tuh udah rusak dulu. Ini seragam kamu buat berapa tahun ini? Siap, udah mau lulus Pak. Enggak, seragamnya dibuat tahun berapa? Siap tahun 2023 Pak. 2 tahun jadi seragam ini. Setiap tahun ada seragam. Siap, tiap tahun ada pembagian Pak. Itu karena kejatuhan air hujan. Coba lihat nih. Coba lihat nih, ini dipaksain pakai begini coba. Ini untuk Ini bertahan. 2008. Izin boleh kita buka nggak? Iya harus buka. Buka aja, nggak apa-apa. Cek ini. Kita buka ya. Ini tahun 2008 juga. Oh ini yang dimakan kutu. Ah iya, dalam itu Pasti ya, pasti. Oh pasti kutu. Masuk tapi malah tidur di lantai. Oh begitu? Iya. Karena mereka lebih memilih tidur di lantai karena lebih nyaman, lebih layak, lebih sehat daripada harus tidur di sini. Daripada harus tidur di sini. Ini kan kelihatan Bang. Ini ada 3 pimpinan coba. Coba. Kalau sudah di ini, sudah ada ini tetap kena kutu. Ya justru kalau iya, justru ada tetap tembus Mas. tembus ya. Saya dulu di pesantren tembus. Coba bayangkan setiap tahun yang mendaftar lebih dari 30.000 orang. Pernah 59.000 Bang. Yang pernah pada titik puncak hampir 60.000 orang dan yang diterima hanya bisa sekitar 1069 atau 1.000 orang. Tapi mohon maaf, kebanggaan mereka, kualitas mereka dengan tes yang sangat ketat belum bisa kita fasilitasi dengan baik oleh negara seperti ini. Ya Kang Dede, Mas Bimo ya. Ya, oke. Ini tugas kita bersama nih. Saya bayangkan saya nggak pernah dapat di hotel dimanapun ada kasur pakai peniti. Itu gimana ceritanya? Iya. Coba. Yang penting gak ada itu wajib Bang. Peniti memang wajib Bang. Karena untuk biar kencang. Terlihat kencang. Nah, kencang Pak. Ketua tahu itu waktu di pondok pesantren Pak. Kalau dulu kita pakai koin malah. Oh iya. Kalau dia tidak mantul dia dianggap belum berhasil. Nah, itu ya. Harus mantul dia. Nah, Pak Ketua paham dari pondok. Paham. Pak Ketua kan latar belakang Kita berharap bahwa kondisi ini tentu tidak menurunkan semangat kawan-kawan adik-adik Praja untuk tetap belajar. Kami dari DPR akan melihat sejauh mana politik anggaran dari Kementerian Dalam Negeri khususnya yang untuk STPDN terkait dengan belanja untuk fasilitas pendidikan, khususnya hal yang menyangkut extended service ya, ini ya tidur ya, menjadi perhatian utama
untuk ada tambahan anggaran guna melengkapi. Tadi saya tanyakan ke Pak Kepala Sekolah, kalau perbaikan keseluruhannya sekitar 60 miliar. 60 miliar. Semuanya. 60 miliar untuk kasur. Tidak hanya kasur. Oh semuanya? 60 miliar. Masa cukup Pak? 600 miliar kalau itu? Enggak. 60 miliar? Kalau sekarang itu malah setelah efisiensi 492 untuk semua. 92 miliar untuk semuanya? 492 untuk semua. 492 miliar? Termasuk? Pemeliharaan ini sudah masuk di dalam. Oke. Tapi untuk pengadaan baru tidak ada. Tidak boleh. Ya, kalau orang Jawa ini trenyo ya. Dengan kualitas kayak gini, semangat adik-adik di Praja masih luar biasa. Trenyo itu sedih tapi tidak berlebihan karena melihat semangatnya adik-adik dengan semangat ingin memperkuat diri dengan kompetensi personal, profesional, dengan kedisiplinan dan ketaatannya, mereka masih bisa menerima dan disitulah semangat pengorbanan dari adik-adik untuk menempa ilmu di STPDN. Ya. Oke, semangat Riki. Kau juga kamar sini? Siap. Kasihan Pak. Ya. Kamu juga tidur di kasur yang itu? Siap. Kena kutu nggak? Siap. Hah? Siap. Kena? Siap kenapa? Terus tidur di mana? Bawah? Siap, biasanya di bawah gitu. Bawah bed? Siap. Terus bisa tidur? Siap, siap. Pakai apa alasnya di bawah bed? Siap, biasa selimut. Oke. Siap. Bagus. Atur beban. Ya, kalau beliau ini maco terus terang. Ini di asrama Abdi Praja untuk anggota DPR pria tidak bisa ngecek ke dalam karena larangan setiap dosen maupun praja putra dilarang masuk Pak ya. Yang kita utus adalah Cynthia untuk ngecek fasilitas praja putri.